prnews.id. Ini baru berita. Nah, ini juga ada sidang kasus penembakan bos rental mobil yang terjadi di tol Jakarta Tangerang atau Jakarta Merak ya. Betul. Di rest area itu ada 2 oknum TNI Angkatan Laut yang didakwa pembunuhan berencana. Itu yang memang waktu itu disamperin sama pemilik rentalnya tuh Om ya? Ya betul, jadi kasus ini kan lanjutan dari pembunuhan pemilik rental mobil. Jadi ada 3 oknum TNI yang terlibat, dan diantaranya ya ada Kepala Bambang Apri Atmojo, terdakwa 1, Sertu Akbar Aji dan Sertu Rapsin Hermawan. Nah, 2 tersangka ditetapkan dituduh atas pembunuhan berencana. 1 lagi sebagai penadah. Nah, ini kasusnya masih berlanjut, dan mungkin di sini mungkin ada korban lainnya juga, ya berharap sih korban menindak tegas oknum-oknum ini kan, karena mereka punya usaha rental, tiba-tiba minta tolong ke aparat, sama aparat tidak direspon dengan baik, akhirnya mereka jadi korban. Waktu itu minta pendampingan ya? Betul, kan sebelumnya korban ini minta pendampingan karena bilang itu bawa senjata atau senjata, dan posisi mobilnya sudah ketahuan kan. Ya untuk keamanan mereka sesuai prosedur, maka melapor ke pihak keamanan atau kepolisian terdekat. Cinangka ya. Betul. Iya. Soalnya nyari duren nggak ada tuh Om. Ciduren. Harusnya bawa duren dulu baru mau kali ya. Atau Cisukun juga ada susah. Akhirnya dapetnya nangka. Betul, seperti itu. Iya. Nah, lanjut ini masih berlanjut. Ya mudah-mudahan sih dari kasus ini ya pihak keluarga yang menjadi korban mendapatkan keadilan ya, seperti itu. Jadi ini pembunuhan berencana. Kalau dari ininya tuntutan dari peradilan, di mana dalam ini Ketua Hakim Letnan Kolonel CHK Arif Rasman menetapkan bahwa tersangka yang 2 itu dikenakan pasal 340 junto pasal 55 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP junto 55 KUHP. Seperti itu. Itu di pengadilan militer. Di pengadilan militer. Di pengadilan militer. Kemudian yang Bambang Apri Atmojo 1 tersangka itu ketiganya di berlapis ya. Yang 1 lagi dikenakan pasal 480 KUHP junto pasal 55 KUHP. Nah, berarti ini terlibat sindikasi penjualan mobil, di mana kan mobil ini awalnya mobil itu disewa oleh Ajat namanya ya. Ajat Sudrajat pada 31 Desember 2024. Saat itu pemilik rental curiga karena mobil yang akan digelapkan dengan peristiwa pencabutan GPS itu kok GPS-nya dicabut gitu. Nah, akhirnya tetap mengikuti jalur mobilnya itu. Padahal kan mereka punya backup-annya ya. Betul, ada backup-annya. Jadi mereka pantau mobil itu sejauh mana, ternyata udah mau ke arah Banten lah ya nah itu mereka ikutin, dan akhirnya kejadiannya di kilometer 45 jalan tol Tangerang Merak terjadi insiden. Itu yang ke arah Tangerang berarti? Ke arah atau ke arah sana? Ke arah Merak ya, ke arah Merak gitu. Dan itu kabarnya pemilik rental ini sudah meminta bantuan juga dengan teman-teman sesama pengusaha rental ya. Betul. Jadi kan mungkin ada asosiasi atau komunitas gitu yang punya solidaritas gitu kan, sesama pengusaha rental ya. Betul, asosiasi mereka juga menuntut untuk keadilan, perlindungan lah untuk para pengusaha ini rental. Kan memang resiko tinggi Om ya? Ya risiko tinggi, karena kan ya mobil itu ibarat barang yang memang tanda kutip ya mudah untuk dijual. Karena terus yang kedua ini kan benda bergerak aset, ya? Betul, ini kan aset seperti itu. Ya banyak oknum-oknum penyewa, bukan oknum ya, kalau memang dia memang niat jahat kan. Modusnya ya begitu, pinjam akhirnya digelapkan seperti itu. Atau dijual kembali, atau memang ada yang jadi kalau pinjam itu. Nah, itu jadi ini kan bahan untuk mereka, wah ini agunannya lah mobil, ternyata mobil orang, jaminan gitu. Sering juga kejadian seperti itu, kejadian seperti itu. Oke. Ini miris sih, karena memang ternyata anggota TNI terlibat dalam sindikasi penjualan kendaraan curian ya. Curian seperti itu. Berarti ada penadahnya juga Om ya? Penadahnya ada. Kalau biasa kan mereka sudah punya kawanan lah ya.
Jadi jaringan-jaringan mereka kemana itu mobil, mau diapain itu mobil gitu kan. Dan kadang-kadang ada backing oknum kan. Itu menjadi sistem yang memang ini PR-nya lah buat kepolisian atau buat pihak aparat kita lah. Tapi ini pengadilannya cenderung transparan ya? Transparan, dan itu ini kan secara terbuka gitu. Untuk memberikan bahwa ibaratnya TNI juga mendukung lah atas penegakan hukum ini supaya mendapatkan keadilan nih para korban. Karena sebelumnya sempat juga ketika awal-awal banget kejadian ini kan dibilang bahwa membela diri gitu kan, tapi akhirnya ketahuan bahwa ini ternyata bagian dari sindikasi penjualan mobil curian ya. Oke, kita akan kawal terus ya, karena memang kita apresiasi juga pengadilan militer ini berlangsung transparan sehingga publik juga bisa mengawal ya. Betul. Sehingga setransparan mungkin, dan kita harapkan ada keadilan yang seadil-adilnya untuk terutama untuk korban ya. Iya betul. Ini jadi pelajaran buat kita bersama sih. Mudah-mudahan kejadian ini nggak terulang lagi ya. Iya. Karena memang ada banyak kejadian terkait dengan pemilik rental yang akhirnya harus meregang nyawa ya. Waktu itu di Pati juga tuh, pemilik rental yang ada di Jakarta, mobilnya ternyata dibawa sampai ke Pati. Dan sudah melapor waktu itu sebetulnya ke Polres Jakarta Timur kalau nggak salah ya. Tapi dia merasa tidak ada tanggapan atau bantuan yang cukup memadai gitu lah ya. Betul. Sehingga akhirnya mengejar sendiri kan, melakukan pengejaran sendiri ke arah Pati, dan di situ malah diteriaki maling tuh sama warga. Dan akhirnya meninggal. Malah jadi korban dari pelaku ya gitu kan. Betul. Tapi memang dengar-dengar ya ada beberapa zona merah ya untuk tempat-tempat yang diduga kalau menjadi tempat penadah kayak gitu. Kalangan di netizen itu kan ini daerah ini A gitu. Ini daerahnya penadah nih, awas gitu. Ada di daerah maling, kampung maling gitu. Nah, mungkin tidak semua warga seperti itu ya, cuman mungkin karena di situ banyak ada jaringan. Akhirnya cap tanda kutip ya. Cap negatif pun muncul di daerah tersebut akhirnya seperti itu. Oke, baik.